Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kali ini bertemu lagi pada Jurnal Refleksi Dwi Mingguan Modul 3.2 Pemimpin di dalam Pengelolaan Sumber Daya. Seperti biasanya, perkenalkan saya Reni Lidiasari, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Di sebelah kanan saya, Ibu Fasilitator saya, Ibu Aisyah Anggraini, dan di sebelah kiri saya, Ibu Pengajar Praktik saya, Ibu Erma Suryani. Model refleksi kali ini yang saya pergunakan adalah model refleksi 4C, yaitu Connection, Challenge, Concept, dan Change. Model ini dikembangkan oleh Richard, Charles, dan Marison tahun 2011. Connection, apa keterkaitan materi yang didapat dengan peran saya sebagai calon guru penggerak. Kemudian challenge, apakah ide atau materi atau juga pendapat dari narasumber yang berbeda dari praktik yang selama ini saya jalankan. Kemudian yang ketiga, konsep, diceritakan konsep utama yang dipelajari yang penting untuk terus dibawa ke depannya. Kemudian yang terakhir adalah change, apa perubahan di dalam diri saya yang dilakukan setelah mendapatkan materi modul kali ini. C yang pertama yaitu connection. Banyak hal yang terjadi pada minggu ini, utamanya saat mempelajari modul 3.2 banyak ilmu baru yang didapatkan. Seperti biasa, saya melalui alur Merdeka. Kami memahami materi secara mendalam, mulai dari diri kami mengingat kembali bagian dari ekosistem sekolah. Kemudian pada eksplorasi konsep, kami diberikan beberapa pertanyaan dan juga beberapa kasus yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya. Menariknya, saat di alur ruang kolaborasi di mana kami secara berkelompok mengidentifikasi aset yang dimiliki sekolah kami masing-masing. Lalu pada alur demonstrasi kontekstual dengan menganalisis video yang diberikan dengan tahapan bakja. Masuk pada alur elaborasi pemahaman di mana kami bersama instruktur, fasilitator, pengajar praktik, dan calon guru penggerak lainnya bersama-sama mendalami dan memperkuat konsep pemimpin di dalam pengelolaan sumber daya. Lalu alur yang berikutnya adalah koneksi antar materi. Di sini kami dapat mengaitkan materi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya dengan modul yang telah dipelajari sebelumnya. Alur yang terakhir adalah alur aksi nyata. Di dalam aksi nyata ini kami dapat memetakan dan mengoptimalkan aset yang ada di sekolah kami masing-masing. Di dalam mengidentifikasi, memetakan aset sekolah, berdiskusi dan berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan guru, siswa, orang tua, tokoh setempat, serta perwakilan gender. Kemudian pada materi modul 3.2 ini, pemimpin di dalam pengelolaan sumber daya mengajarkan kami sebagai calon guru penggerak untuk dapat berpikir berbasis aset atau kekuatan, agar kami dapat mengelola aset yang dimiliki dari pemetaan 7 aset atau modal yang ada, untuk dapat mengoptimalkan kualitas pembelajaran yang berpusat pada murid. Ketujuh aset yang ada, mulai dari aset manusia, aset sosial, aset politik, agama atau budaya, aset fisik, lingkungan atau alam, serta aset finansial, diharapkan dapat menjadi kekuatan sekolah kami yang mendukung program-program sekolah. Kemudian C yang kedua adalah challenge. Sebelum mempelajari modul 3.2 ini, saya cenderung berpikir berbasis kekurangan atau defisit. Setelah saya mempelajarinya dan melewati alur Merdeka, mindset saya berubah. Sebuah solusi bisa didapat dengan mengelola aset dengan benar. Di ruang kolaborasi bersama fasilitator, kami lebih dimantapkan betapa pentingnya mengetahui aset apa yang harus dioptimalkan sehingga didapatkan sebuah solusi untuk mengembangkan sekolah kami. Lalu bersama instruktur pada elaborasi pemahaman, kami semakin dikuatkan untuk mengelola sekolah dengan kekuatan modal yang kami miliki. Baik itu modal internal maupun modal eksternal yang tidak kalah pentingnya untuk diberdayakan. C yang ketiga adalah konsep. Konsep yang sangat penting atau utama adalah melakukan pemetaan atau aset di sekolah berdasarkan 7 modal aset, yaitu modal manusia, sosial, politik, agama atau budaya, fisik, modal lingkungan atau alam, serta modal finansial. Dari kegiatan pemetaan kita dapat mengetahui dan memaksimalkan penggunaan aset di sekolah. Kita juga terus mengembangkan komunitas sekolah berbasis aset.
menekankan pada kemandirian dari komunitas untuk menyelesaikan tantangan yang dihadapi melalui kekuatan dan potensi yang ada di dalam diri. C yang terakhir adalah change. Perubahan yang ingin saya lakukan adalah mengaplikasikan apa yang telah saya pelajari pada modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya ini. Sehingga mengubah pola pikir yang semula berpikir masalah menjadi berpikir berbasis aset. Mengajak komunitas praktisi serta rekan sejawat terutama di lembaga atau instansi saya untuk menerapkan cara berpikir berbasis aset. Karena pendekatan berbasis aset merupakan sebuah cara untuk menemukan dan menggali hal-hal yang positif. Dengan menggunakan kekuatan aset sebagai kekuatan berpikir, sehingga secara bersama-sama, bahu-membahu, kita dapat membangun sekolah tercinta dengan potensi yang dimilikinya. Fokus pada pemanfaatan sumber daya yang ada di sekolah dalam rangka mewujudkan merdeka belajar. Demikianlah jurnal refleksi kita kali ini. Kita bertemu kembali pada jurnal berikutnya. Salam dan bahagia, Guru Bergerak Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.